Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 Fakultas Teknik Informatika Unindra yang beranggotakan Ahmad Syarifuddin, Muhammad Aldiansyah, Muhammad Brian Aditama Putra, Muhammad Agus Fauzan, dan saya sendiri Dinda Wijayanti. Kali ini kita akan membuat sebuah program kasir sewa mobil dengan menggunakan bahasa pemrograman Pascal. Di dalam program kasir sewa mobil nanti terdapat struktur pengulangan yang akan kita gunakan. Untuk yang pertama ada for do. For do adalah konsep pemrograman di mana kita mengulang program baris beberapa kali. Untuk yang kedua ada repeat until. Repeat until adalah perulangan yang digunakan untuk mengulang statement-statement atau block statement sampai kondisi yang diseleksi di until tidak terpenuhi. Kemudian kita juga menggunakan if then. If then else adalah suatu pernyataan kondisi yang akan dijalankan jika kondisi itu benar. Dan jika kondisi itu salah, maka akan menjalankan atau mengeksekusi pernyataan yang salah. Nah, sekarang kita masuk ke contoh program ya. Langkah pertama yang kita lakukan adalah memberi nama program. Seperti contoh skrip program sewa mobil. Kemudian di bawahnya kita coding use CRT. Untuk variabel hari, kita menggunakan array 1 sampai 100 of integer. Nah, di sini gunanya array adalah untuk mengumpulkan elemen atau tipe data lain. Dan juga lebih efisien ketika kita membuat variabel yang bertipe sama. Misalnya kita akan membuat variabel nama 1, nama 2, dan nama 3. Sampai 100 bertipe integer, tentunya tidak efisien pastinya karena harus membuat tipe data yang banyak. Nah, dengan menggunakan array, kita dapat mengumpulkan variabel dengan jenis yang sama. Oke, sekarang kita lanjut untuk memasukkan semua variabel yang akan kita gunakan dalam program. Variabel kedua, kode mobil kita menggunakan variabel array 1 sampai 100 of byte. Untuk totalnya kita menggunakan array 1 sampai 100 of long int. Untuk nama mobil kita menggunakan array 1 sampai 100 of string. Untuk nilai kita menggunakan array 1 sampai 100 of long int. Untuk variabel n dan i kita menggunakan byte. Nah, di sini variabel i nanti kita akan gunakan untuk perulangan for do. Lalu variabel ulang string. Kemudian begin yang akan dijelaskan oleh saudara Muhammad Agus Fauzan. Di begin jangan lupa untuk memasukkan script clear screen gunanya untuk membersihkan tampilan pada saat menjalankan program. Kemudian masukkan outputnya. Write berapa kendaraan yang ingin Anda sewa. Lalu return dan masukkan variabel n untuk inputnya. Nah, sekarang kita masuk materi perulangan for do. Kita coding for, lalu masukkan variabel i to n do. Cara membacanya adalah variabel i, jalankan perulangan melalui dari 1 sampai n. Setelah menulis perulangan for, lalu begin, masukkan output dan variabel i. Outputnya berupa gambar yang ada di bawah ini. Setelah memberi nama daftar mobil dan harganya, kemudian dilanjut dengan memasukkan output write, pilih kendaraan, kemudian return, input variabel kode buka tutup siku dan variabel L di dalamnya. Dilanjut dengan output write, jumlah sewa per hari, kemudian return, masukkan variabel hari, buka tutup siku, dan variabel L di dalamnya. Dari daftar nama sampai jumlah sewa per hari. Itu akan diulang tergantung jika kita memasukkan jumlah pesanan. Hal ini disebabkan karena kita memakai jenis perulangan for do. Oke, dilanjut dengan if then else. Nah, di dalam if then else itu, pernyataan akan dijalankan jika kondisinya itu bernilai benar atau true. Nah, jika kondisinya itu bernilai salah, maka akan mengeksekusi pernyataan yang salah tersebut. Pertama, kita tulis if variabel kode buka tutup siku dan masukkan variabel i kemudian sama dengan 1 lalu begin. Tulis variabel nilai, buka tutup siku dan masukkan variabel i. Lalu kita kasih value atau sebuah nilai pada variabel yang dengan menggunakan titik 2 sama dengan dan masukkan nilai yang sama seperti output menggunakan data di atas yaitu 150.000. Dilanjut dengan memberi value atau nilai di dalam variabel nama dengan menulis variabel nama, buka tutup siku, kemudian variabel i, titik 2 sama dengan, beri nilai dengan data yang sama seperti di atas yaitu innova, titik koma, dan n. Di dalam if then else, yang perlu diperhatikan di sini agar tidak terjadi error adalah penutup blok sebelum perintah else tidak boleh ada titik atau titik koma. Hal ini sering kali terjadi dan dapat menyebabkan program error. Oke, sekarang kita lanjut dengan memberi pernyataan else if.
Tulis juga variabel kode buka tutup siku dan masukkan variabel i, kemudian sama dengan 2. Seperti if dan else, kemudian begin lalu beri sebuah value pada variabel nilai titik 2 sama dengan sesuai dengan output data i di atas, yaitu 25.000. Dan juga variabel nama titik 2 sama dengan merci titik koma kemudian n. Dan yang ketiga caranya pun sama, seperti else if kode 2 dengan cara menulis script program. If kode i sama dengan 3 dan begin. Nilai i titik 2 sama dengan 350.000. Kemudian nama i titik 2 sama dengan kijang dan n. Titik koma di akhir pernyataan else yang terakhir. Script n harus menggunakan tanda titik koma agar bisa berlanjut untuk script berikutnya. Oke, setelah selesai di if dan else, kita lanjut memasukkan rumus-rumus operator agar pemrograman kasir berjalan dengan baik. Yang pertama, kita masukkan variabel total buka tutup siku dan masukkan variabel i titik 2 sama dengan variabel nilai buka tutup kurung siku i dikali variabel hari buka tutup siku variabel i. Yang kedua, masukkan variabel total keseluruhan atau total titik 2 sama dengan total ditambah total, kemudian n. Setelah itu kita buat output writeline, nama kendaraan, sewa per hari, jumlah sewa, dan total sewa. Oke, dilanjut lagi dengan menggunakan metode for do seperti di atas ditulis for i titik 2 sama dengan 1 to and do. Kemudian begin. Lalu writeline, masukkan variabel nama, variabel nilai, variabel hari, dan variabel total. Lanjut dengan writeline, jumlah bayar dan masukkan variabel total keseluruhan. Dan write uang pembayaran, readline, dan masukkan variabel bayar di dalamnya, deadline bayar. Dilanjut dengan rumus operator untuk uang kembalian pelanggan dengan cara deadline bayar dikurang total. Dan yang terakhir adalah penggunaan repeat until, di mana program akan terus berjalan sampai kondisi benar-benar tidak akan pernah berhenti jika bernilai salah. Repeat until di sini kita gunakan untuk mengulang program dan mengakhiri program. Hal pertama yang dilakukan adalah membuat output writeline, input data ulang yes atau no, readline, dan masukkan variabel ulang. Kemudian until ulang sama dengan n dan readkey lalu n. Di awal begin di atas, sebelum membuat output data, kita sudah memasukkan kata repeat dan akhir codingan kita membuat until. Itu artinya bahwa program ini dapat diulang dengan tekan Y dan bisa diakhiri dengan menekan tombol N. Nah, sekarang kita coba untuk jalankan programnya. Program kasir yang tadi kita buat. Nah, output pertama di sini berapa kendaraan yang ingin Anda sewa? Misalnya kita kasih contoh 3. Untuk data ke 1 misalnya Innova atau 150.000. Jumlah sewa per harinya kita kasih 2. Data kedua kita kasih Mercy dengan harga 250.000. Dan jumlah sewa per harinya kita kasih contoh misalnya 3 hari. Untuk data ketiga 3 yaitu kijang, jumlah sewa per harinya kita kasih 1. Nah, di sini sudah muncul operator dari penjumlahan rumus-rumus yang tadi kita buat. Nama-nama kendaraannya seperti Innova, Mercy, kijang. Dari sini kita bisa lihat kalau bahwa Innova itu berharga 150.000 atau nilai yang tadi kita buat dikali sewa per hari atau variabel hari dikali 2, dan hasilnya menjadi total sewa menjadi 300.000. Jumlah bayar itu adalah hasil tambah dari semua data 1 ke data 3. Nah, sekarang coba kita buat uang untuk pembayarannya biar dibuat untuk kembaliannya. Uang kembalian kita taruh 2 juta di sini uang kembali. Sekian presentasi dari kelompok 1, terima kasih.